Baru-baru ini ada penipuan yang cukup jengkelin banget coy. Kejadiannya terjadi di daerah Manggarai. Pelakunya ini seorang emak-emak, sebut aja namanya Kokoro. Kemudian korbannya sebut aja namanya Chopper. Awalnya Kokoro ini pinjem duit sama Chopper sekitar 30 juta rupiah dan nggak tahu duitnya itu buat apa. Dipinjemin 30 juta. Ketika waktunya bayar, si Chopper ini nagih dan Kokoro ini nggak bisa bayar gitu ya. Alasannya, ini aku lagi ngajuin pinjaman ke salah satu koperasi, biar duitnya cair, harus bayar administrasi di depan dulu. Nah, Kokoro ini akhirnya minta utang lagi ke si Chopper, dan Chopper ini percaya dan dikasih coy, tambahan. Kemudian ketika waktunya bayar, si Chopper nagih lagi nih. Dan si Kokoro ini alasannya masih sama. Bukan sampai di situ, si Kokoro ini beberapa kali itu datang ke rumahnya si Chopper, itu bukannya mau bayar hutang, bukannya minta maaf karena belum bisa bayar hutang, tapi dia ini malah minjem duit lagi coy. Ada yang alasannya mau pinjem duit buat bayar cicilan motor, minjem duit buat bayar arisan, pinjem duit buat bayar kandang burung yang baru aja dibeli sama suaminya, dan banyak lagi coy alasannya. Dan si Chopper itu selalu ngasih setiap kali si Kokoro ini pinjem coy. Sampai-sampai gak disangka-sangka coy, hutangnya si Kokoro ini mencapai 160 juta rupiah coy. Saking jengkelnya si Chopper ini, dia nagih berulang kali gitu ya, gak pernah tembus-tembus. Akhirnya si Chopper ini curhat dengan salah satu temanku yang kebetulan kerja satu perusahaan dengan si Chopper. Temanku ini sadar banget kalau si Chopper ini sebenarnya lagi dimanfaatkan, ditipu sama si Kokoro. Nah, temanku ini beberapa kali pernah menemui masalah-masalah kayak gini. Akhirnya temanku ini ngasih saran ke Chopper. Untungnya Chopper ini mau dengerin dan juga mau ngelakuin apa yang disaranin sama temanku. Si Chopper ini akhirnya makin intensif buat nagih hutangnya sampai datang ke rumahnya. Setelah mengelak berkali-kali, akhirnya si Kokoro ini bilang, ini aku dapat pinjaman dari koperasi di Lampung. Coy, Kokoro itu orang Sumatera Selatan, dia dapat pinjaman koperasi di Lampung. Nah, si Chopper ini percaya. Si Kokoro ini bilang, duitnya udah ditransfer ke rekening suamiku, tapi tolong nanti jangan kasih tahu suamiku kalau aku minjem duit kamu 160 juta. Si Kokoro ini janji bayar hari Jumat. Waktu hari Jumat ditagih, si Kokoro ini bilang, aku ini mau bayar utang, tapi hari Jumat itu bank tutup, jadi aku nggak bisa transfer. Dia alasan lagi coy, kartu ATM itu nggak ada liburnya coy, kamu mau gesek kapanpun itu bisa. Si Chopper ini percaya juga coy alasan itu. Kokoro akhirnya janji besok Senin mau dibayar lunas. Senin ditagih, si Kokoro nih alasannya, kartu ATM-nya ini baru aja diganti pinnya, aku nggak tahu pinnya berapa. Dan si Chopper ini percaya lagi coy alasan itu. Terus terang, sebenarnya aku sama temanku ini udah muak banget sama perkembangan hutang piutang mereka berdua ini coy. Nah, tapi ini baru-baru aja aku dapat cerita dari temanku, ternyata si Chopper ini dia minta bantuan ke pengacara yang ada di kantor tempat Chopper kerja. Untungnya pengacara tersebut mau berbaik hati, mau menolong nyelesain masalah ini, walaupun sebenarnya ini nih bukan job dia sebagai pengacara di perusahaan tersebut. Nah, si suami Kokoro ini baru tahu kalau istrinya itu punya pinjaman yang sebanyak itu. Negosiasi cukup alot coy, karena si Chopper itu minta duitnya dikembalikan sepenuhnya, tetapi suaminya Kokoro ini tidak mau menyanggupinya. Akhirnya mengalah lagi. Si Chopper ini minta 2 juta rupiah per bulan selama 36 bulan. Itu ya, itu aja udah rugi ya. Itu sampai diturunin jadi 1.700.000 per bulan. Bukan sampai di situ aja. Kejadian ini membuka pintu-pintu masalah yang lain coy. Orang-orang yang ngasih utang ke Kokoro ini akhirnya bermunculan dan ikut-ikut nagih coy. Dan salah satunya adalah ada warung yang dekat dengan rumahnya Kokoro ini ngasih utang ke Kokoro ini ya 2 kali lipat lebih banyak daripada Chopper. Suaminya Kokoro ya tahu ini kan makin kaget ya. Ini istrinya pinjem duit ke orang-orang kok sampai 500 miliar, ini kemana duitnya? Dipakai buat apa? Nggak ada bentuknya, nggak ada wujudnya. Uangnya kemana? Tahu nggak jawabannya si Kokoro ini apa? Ya gimana lagi? Namanya juga duit panas.